Apa kabar Shalom. semua? Lihat, saya Mantap. siapa? Thor. Woi. Oh, enggak. Baik, luar biasa adik-adik, teman-teman, orang-orang muda, orang tua. Enggak ada yang tua, orang muda semua sini. Baik. Wow, tema kita luar biasa, God's calling on you. Wow, benar-benar acara yang luar biasa. CYR, Catholic Youth Revival. Benar-benar luar biasa, adik-adik. Wow. Ini dari situ apakah saya kelihatan ganteng atau kelihatan ganteng? Hello. Karena begini, sebelum kita masuk materi, banyak yang bilang Romulus itu mirip bintang film Korea. Tanya Jul. Serius, dengan Lee Min Ho itu 11-12 saya. 11-12 ribu maksud saya. Baik, teman-teman. Tugas saya di pembicara sebagai pembicara pertama, tadi dikatakan luar biasa, saya biasa-biasa aja kok. Anak-anak muda tuh bilangnya biasa aja, Keles. Biasa aja saya ini, bukan orang luar biasa. Kalau yang luar biasa tuh Jul itu. Ni hao ma, Jul ni hao ma. Dia guru bahasa Mandarin itu saya tahu itu. Waktu di Jogja tuh saya kalau ada waktu bikin belajar bahasa Mandarin. Saya taunya cuma Romo yang ngajari saya loh. Romo yang ngajari saya kemarin. It's okay. Time for speak about love, about God. Oke, wow, gambar saya besar. Baik, sebelum masuk ke tema, saya bukan suka, tapi lihat Anda, wah Romo kok pakai kartu sih? Enggak, saya nih, lihat, ini ya, saya nih suka bermain sulap. Karena tadi kan bicara talenta. Jadi banyak, saya bukan orang yang banyak bakat, tidak, cuma saya suka olahraga, ya, untuk olahraga, bukan suka berkelahi. Saya suka boxing. Lihat gerakan Romo, lihat ya. Ini kalau pukulan seperti ini bukan ecek-ecek, bukan kacangan nih, lihat. Nah, lihat tekniknya, lihat. Nah, lihat. Nah, ini Romo suka, Romo kok suka berkelahi? Tidak, saya nggak pernah berkelahi. Saya suka olahraga, cuma perhatikan, lihat. Nah, lihat. Ini gerakannya lumayan dan suka menari. Nah, lihat, teman-teman, saya suka menari. Lihat tangan saya, lihat. Nah, suka main sulap. Salah satunya sulap main kartu. Lihat, ini ya, saya pegang kartu ya. Jadi saya sampai disuruh ikut The Master segala macam, tapi saya nggak mau ikut. Nah, jadi itu, lihat ini. Nah, sampai disuruh, aduh, Romo ajari main sulap, ajari main kartu. Lihat, sampai umat tidak ajari main kartu. Nah, tetapi pada prinsip utamanya. Jadi prinsip utamanya, saya suka mengembangkan bakat saya dan bakat saya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini namanya teknik flow. Nah, baik, itu hanya untuk gaya-gaya dikit. Nah, baik, teman-teman, berbicara mengenai Tuhan memanggil. Wow, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namaku. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya, dan seterusnya. Teman-teman, saya akan membuka pengajaran mengenai panggilan ini dengan apa? Dengan perikop kitab suci dari Injil Yohanes yang menjadi moto tahbisan saya. Moto tahbisan. Moto itu apa? Yang menjadi pendorong semangat saya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Wow. Nah, moto panggilan saya ambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11. Injil Yohanes bab 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Itu moto tahbisan saya. Teman-teman, saya bukan terlahir sebagai anak yang luar biasa, teman-teman. Bukan, saya biasa-biasa saja. Beberapa teman mungkin yang kalau ada orang-orang tua yang ikut live streaming misa bersama saya kan tahu siapa. Dulu Romulus biasa-biasa saja. Anak yang biasa, bahkan terlahir
dengan situasi kondisi badan yang mungkin bisa dibilang cacat. Kenapa? Tadi ada lagunya dari Judika bersama Bapak Erick Thohir yang ada ibunya yang buta dan lain sebagainya. Nah, saya juga lahir cacat, tapi jantung saya punya masalah di jantung, teman-teman. Jantung. Jadi jantung saya itu nggak beres. Ya, saya lahir dengan jantung tidak beres. Nah, taulah ibu saya waktu berdoa begini. Ini saya diceritain ibu saya almarhum. Ibu saya itu cerita kepada saya bahwa nanti kalau Tuhan, aku sekarang berikan anakku lulus ini untukmu. Untuk engkau Tuhan. Jadi sekarang ini dialah jadi anakmu. Jadi dialah pakai. Dan kalimat itu dikatakan ibu saya waktu saya kecil. Bahwa saya diserahkan dari kecil karena saya waktu itu sudah hampir meninggal. Tapi terjadi mujizat, saya masih hidup sampai sekarang. Dengan jantung yang nggak beres. Bayangkan, teman-teman. Itu pertama. Kedua, waktu saya SD, saya mengalami kecelakaan. Karena bercanda dengan teman, saya jatuh dan terjadi pendarahan di kepala saya. Kalian bisa bayangkan, saya hidup dengan jantung tidak normal, kepala tidak beres. Di otak tidak beres. Jadi bayangkan. Wow, kalian bisa bayangkan dengan situasi badan seperti itu yang begitu lemah dan saya menjadi anak yang sangat lemah. Nah, sangat lemah. Saya berpikir, maka saya bisa hidup sih? Seperti ini saya bisa hidup. Tetapi, nah, saya tahu Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya. Tuhan menyayangi saya dan Tuhan menyayangi kalian. Teman-teman yang luar biasa. Dan kalau Tuhan sudah bekerja, wow, seperti Rasul Paulus sudah ditangkap Tuhan. Yang dulunya mengejar-mengejar murid-murid Tuhan, ditangkap oleh Tuhan Yesus. Sama saya sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus. Kalian pun bisa saja ditangkap oleh Tuhan Yesus. Entah jadi pastor, jadi suster, jadi bruder, jadi tokoh awam, jadi tokoh-tokoh Katolik yang luar biasa, seperti nanti para pembicara-pembicara awam yang menemani saya malam ini. Nah, teman-teman yang terkasih, saya waktu itu tidak bercita-cita menjadi pastor, jadi romo. Tidak, teman-teman. Meskipun ibu saya tuh mendoakan saya dan lain sebagainya, saya tidak bercita-cita. Saya cita-citanya menjadi seorang ahli teknik perkapalan. Nah, itu cita-cita saya. Saya suka dengan kapal. Nah, saya tidak berpikir untuk menjadi seorang romo. Nah, tetapi, Tuhan itu luar biasa, teman-teman. Sangat luar biasa. Saya itu selalu dilindungi meskipun kondisi badan itu sakit dan lemah dan sebagainya. Saya selalu dilindungi dan diberikan kekuatan. Bagaimana? Saya itu harus berpikir bagaimana saya harus menjadi pintar, menjadi kuat. Kenapa? Otak saya ini loh, teman-teman, nggak bisa untuk seperti teman-teman yang lain. Kalian sekolah bisa tenang, mendengarkan, saya nggak bisa. Karena beberapa menit kepala saya pusing. Iya. Ya, mau berobat, mohon maaf, bapak saya cuma tentara pangkat rendah, ibu saya hanya jualan di pasar. Saya dari keluarga miskin, teman-teman. Juga nggak mungkin saya bisa berobat. Dan saya hanya bisa bilang kepada ibu saya, ibu sakit. Pak, sakit. Dibawa ke dokter, nggak tahu harus buat apa. Dulu belum ada alat yang canggih. Belum ada CT scan, segala macam zaman dulu saya kecil. Jika saya hanya bilang, pusing, pusing. Sedih, teman-teman. Saya tuh kalau upacara jatuh pingsan. Lemah saya. Jadi lemah. Tapi kalau kalian lihat, lu kok Romo jago bela diri? Nah, di sini. Makanya kan ada tadi lagu adik kita, teman-teman kita nyanyi lagu bisa kan? Kalau lagu saya begini. Aku bisa, aku pasti bisa. Kalau ku terus berusaha, bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, pasti bisa. Kalian tahu, saya itu berusaha keras. Saya tahu saya punya kelemahan di jantung. Saya punya kelemahan di kepala. Pendarahan di kepala saya. Jadi saya itu selalu pusing, selalu, always. Always. In English we call that always. Selalu. Bukan hanya kadang-kadang, selalu. Selalu pusing. Bayangkan, tiap hari pusing. Bukan pusing masalah stres, bukan. Karena memang di kepalanya pusing, teman-teman. Nah, wow, sampai saya bisa seperti ini karena mujizat Tuhan luar biasa. Dan kedua, badan saya lemah. Dengan jantung seperti itu, saya lemah. Dijorokin begitu, jatuh lemah. Saya sering dibully teman-teman saya. Lemah saya. Saya harus menjadi kuat.
Oh, saya harus mau kuat. Tapi apa? Mau belajar karate nggak punya duit. Mau belajar ini nggak punya duit. Nggak punya. Harus bayar. Kan kursus les bayar. Nggak punya. Sehingga apa yang terjadi, teman-teman? Saya ngintip. Saya ngintip orang latihan kungfu, latihan karate, ngintip. Dan saya praktekkan, belajar. Di rumah itu saya belajar. Belajar. Pernafasan saya belajar. Pengawasan dan lain sebagainya. Mujizat terjadi, teman-teman. Mujizat terjadi. Saya sehat, teman-teman. Saya sehat dan tanpa sadar masih pusing tapi sehat. Saya belajar ini, belajar itu. Saya belajar dan menjadi kuat, teman-teman. Tanpa sadar badan saya menjadi kuat, lincah, fisik saya bergerak lincah sekali, badan saya lincah sekali. Sangat lincah, teman-teman. Hebat saya. Anda kan udah bayangkan kan? Kelas 3 SMP, 1 SMA saya atlet silat Jawa Tengah. Saya atlet silat Jawa Tengah. Belajar silat saya ajari atlet badan dengan kondisi kepala sakit dan lihat, makanya saya bilang harus berusaha, push yourself, trust me, tomorrow will be better. Percayalah, esok akan menjadi lebih baik. Terus push dirimu dan percayalah Tuhan memberkatimu. Nah, tetapi pada waktu itu, teman-teman, saya masih belum berpikir untuk menjadi Romo. Karena apa? Saya berpikir saya kan keluarga miskin. Bagaimana saya harus menolong keluarga saya? Saya harus punya duit, saya harus menjadi orang yang sukses, menjadi hebat. Padahal itu tidak keinginan orang tua saya, kan orang tua saya sudah menyerahkan saya kepada Tuhan. Sudah. Jadi saya belum berpikir ke situ. Saya hanya berpikir, saya harus menjadi orang yang sukses, yang kaya, yang banyak duit. Saya harus membanggakan orang tua saya, pikiran saya. Tetapi teman-teman, halo, gambaran saya itu hidup itu mengalir. Jadi saya seperti gambarannya seperti kartu ini. Ya, hidup itu mengalir. Mengalirlah. Kuasa Roh Kudus. Ternyata kuasa Roh Kudus ada di dalam diri saya. Menguatkan saya. Perlahan-lahan saya digiring seperti Lionel Messi menggiring bola, seperti Ronaldo menggiring bola dan gol. Lulus SMA, saya sudah diterima di Undip. Pada waktu itu ada jalur PMDK, teman-teman. Penerusan minat dan kemampuan. Mungkin sekarang beda. Saya dulu diterima di Undip, teman-teman. Teknik perkapalan. Saya diterima tanpa tes. Tapi apa yang terjadi? Hello! Nggak saya masukin. Karena saya lebih tertarik masuk seminari. Mungkin karena doa ibu saya. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Ibu saya mendoakan saya. Every day, my mother always pray for me. Setiap hari berdoa untuk saya. Dan akhirnya, sekali saya ditangkap oleh Tuhan, saya tidak bisa melarikan diri lagi. Dan akhirnya saya masuk seminari Mertoyudan dan seterusnya menjadi frater dan menjadi imam. Teman-teman yang terkasih, itulah keunikannya. Oleh karena itu, saya menyadari, saya sudah diselamatkan. Nyawa saya ini titipan Tuhan, yang sebenarnya saya sudah dipanggil Tuhan sejak waktu bayi. Makanya, moto tahbisan saya, Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Jadi teman-teman, ini bukan sok-sokan atau sombong-sombongan, enggak. Saya kalau ada gereja diserbu orang, mau dirusak, mau dibunuh, umat saya lebih baik orang bunuh saya. Ya, saya tidak akan lari, teman-teman. Tidak. Kenapa? Romo ini kok berarti Romo bunuh diri? Tidak, teman-teman. Saya konyol? Tidak, teman-teman. Saya percaya Tuhan melindungi saya, dan saya percaya harus berani menegakkan kebenaran, dan kita harus berani. Wow, apalagi ya sejak Romo itu dari kecil supaya menjadi kuat, menjadi sehat, belajar bela diri. Begini-begini Romo pemegang sabuk hitam Kyokushinkai. Kalian tahu Kyokushinkai? Itu karateka yang full body contact sangat keras. Saya pemegang sabuk hitam, teman-teman. Sabuk hitam Kyokushinkai, dan saya di THS, Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria, pasti ada yang tahu, saya juga pelatihnya. Kemudian, saya juga jago Muay Thai, BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, mixed martial art, dan saya melatih, dan saya termasuk instrukturnya, coach-nya. Bingung kan? Pasti bingung. Itulah kegiatan saya. Jadi saya sering dimintai kontakan kalau
ada orang-orang bertanya, saya sendiri nggak suka berkelahi dan nggak pernah berkelahi, tapi saya memberikan training kepada mereka, mau belajar ini, termasuk saya juga suka menari dan lain sebagainya. Teman-teman yang terkasih, et maiorem Dei gloriam, tapi itu semua untuk kemuliaan Tuhan, teman-teman. Jadi kalau bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih, itu kata-kata Tuhan sendiri. Tuhan yang memilih saya, teman-teman. Tuhan yang meneguhkan saya, memberikan kekuatan. Nah, teman-teman, setelah saya 3 tahun jadi pastor, saya cari dana, saya pikir kalau harus operasi, saya ke Jakarta, teman-teman, ke Rumah Sakit Karolus, dan bertemu dengan dokter di sana untuk konsultasi masalah kepala saya, karena saya pusingnya masih tiap hari. Meskipun sudah jadi frate, jadi romo, pusingnya tiap hari. Pusing kepala saya. Akhirnya saya tanya, bagaimana cara mengatasi pusing saya ini, teman-teman? Bagaimana saya mengatasi pusing saya ini? Dokter mengatakan begini, setelah saya diperiksa. Romo, katanya, pilihannya 2. Apa? Sembuh atau idiot? Hah? Sembuh atau idiot? Aduh, lah karena otaknya dibedah, teman-teman. Waduh, lah kalau pilihannya sembuh atau mati, saya jalani. Nah, mati kan nggak masalah, Romo, nggak punya anak istri. Tapi pilihannya sembuh atau idiot. Nah, teman-teman. Nah, saya tanya kepada Pak dokternya, ada alternatif lain nggak? Ada. Alternatifnya apa? Alternatifnya, Romo jangan susah. Hah? Jangan stres. Kemudian Romo harus rajin terapi sendiri, entah tusuk jarum atau apa. Ini dokternya baik, dokternya membuka. Pokoknya Romo nggak boleh stres. Romo seperti ini saat gembira, happy. Itu yang saya lakukan. Makanya orang mengenal saya, Romo dulu selalu gembira dan lain sebagainya. Sebab saya ada bom waktu di kepala saya, teman-teman. Tetapi sampai hari ini sehat, sungguh sehat. Kalian nggak percaya? Tiap hari saya itu lari, olahraga, lari 2 jam. Itu sebelum misa. Misanya kan jam 5. Jadi jam 2 pagi, setengah 3 saya udah bangun. Kami di sebenarnya misa jam 5. Jam 5. Misa bahasa Inggris, saya yang misa. Nah, saya jam 2, kadang sudah bangun. Bayangkan, kalian masih tidur, saya sudah lari. Karena kalau siang kan repot, saya harus mengajar, hari ini rapat, seminar, macam-macam. Sehingga saya pagi olahraga. Sore olahraga. Olahraga, kalian tahu shadow boxing. Lihat, gerakannya kan ringan, enteng loh. Ya, saya nggak suka berkelahi, tapi badan saya itu karena sudah dari kecil, supaya badan sehat, supaya saya tetap hidup, saya harus olahraga. Dan hasilnya ya seperti ini, teman-teman. Bela diri benar-benar martial art itu, wow, martial art di dalam diri saya itu sudah menyatu, teman-teman. Seperti saya juga main sulap dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, tetapi semua yang saya pelajari itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena dengar dia panggil nama saya. Nah, kalian pernah mendengar kata duk in altum, bertolak ke tempat yang dalam. Itulah yang terjadi dengan saya. Saya selalu duk in altum, bertolak ke tempat yang dalam. Ke dalam diri saya. Tuhan sangat mengasihi. Jadi, apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang Romo? Saya memberikan hati saya untuk Tuhan. Amin. Lihat tangan saya. Romo mau ngepal, mau tinju, tidak. Saya memberikan hati saya. Saya berikan hati saya untuk Tuhan. Untuk Tuhan, teman-teman. Saya berikan hati saya, cinta saya. Kenapa? Tuhan terlebih dahulu mencintai saya. Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Tuhan lebih dahulu menerima saya. Saya yang seharusnya mati waktu kecil. Dengan jantung tidak normal. Saya itu tidak bisa menangis. Bayi itu menangis, lahir nangis. Saya nggak nangis, biru. Kan bisa bayangkan, teman-teman. Tapi, semangat hidup dari saya itu tinggi. Semangat, gairah untuk bertahan hidup demi kemuliaan Tuhan. Untuk keluarga, untuk orang tua saya, keluarga saya semangat tinggi, teman-teman. Tekad keras, dan saya tidak mau jadi orang manja, baper, lebay, tidak mau. Tidak mau. Saya harus menjadi orang yang berani, tanggung jawab berhenti di sini. Saya harus berani orang menjadi bertanggung jawab. Saya serius, teman-teman. Saya bekerja keras. Saya nggak mau memberikan pelajaran yang sulit-sulit. Saya bicara teologi bisa, teman-teman. Gini-gini kan saya lulusan Roma, teman-teman. Tapi saya tidak mau berbicara tinggi-tinggi dengan kalian. Saya hanya mau mengajak kalian, mengetuk hati kalian, duk in altum, bertolak ke tempat dalam, bahwa Tuhan mengasihi kalian. Terjadi perubahan dalam diri saya. Mungkin hidup saya gelap karena kacau dan lain sebagainya. Tapi dalam Tuhan, semua menjadi baik. Dalam Tuhan menjadi indah. Menjadi seperti pelangi, teman-teman. Ini serius. Saya penuh semangat, saya gairah. Saya harus sehat.
Makanya bangun pagi, olahraga, semangat, berdoa, misa, menyanyi puji-pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sambut hari dengan penuh kegembiraan. Life is beautiful. Hidup itu indah. Tapi Anda yang mewujudkan saya. Ini soal kerangka berpikir, cara berpikir. Hidup akan menjadi indah. Anda yang menentukan indah. Anda bertanggung jawab terhadap diri Anda. Jangan menjadi manusia baper, jangan menjadi anak yang lebay, manja, mandiri, tekad yang kuat. Teman-teman, saya punya tekad yang kuat. Dan itu saya buktikan. Saya bisa sehat sampai hari ini. Saya hari ini sehat dengan penuh semangat. Saya tidak mengada-ada. Inilah diri saya. It's me. It's my life. Ini hidupku. Perjuangan saya. Terus berjuang. Saya tahu, saya bukan Superman. Saya bukan superhero, teman-teman. Lihat superhero. Saya bukan superhero. Saya juga banyak kelemahan. Saya banyak kekurangan. Tapi saya adalah super team. Maksudnya, saya tidak bekerja sendiri. Saya banyak membawa teman, mengajak romo-romo lain, para seminar, para peratih, untuk bekerja sama memuliakan Tuhan. Hidup itu penuh perjuangan, dan saya terus berjuang mengatasi kelemahan dan kekurangan saya. Teman-teman yang terkasih, ada ungkapan yang luar biasa, yaitu apa? Kalau saya pakai, itu salah satu quotes dari saya, atau suatu kalimat motivasi dari saya adalah, jangan pernah berhenti pada saat kamu capek. Berhentilah pada saat selesai. Jangan pernah berhenti pada saat kalian capek. Berhentilah pada saat sudah selesai. Kapan itu, Romo? Saat kita dipanggil Tuhan. Jadi, dalam hidup saya tidak ada kamus capek. Tidak ada kamus malas. Tidak ada kamus nanti. Tidak ada. Kerja. Kerja, kerja, mari kita kerja. Ini kemuliaan Tuhan. Makanya lagunya itu kan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan pernah lelah. Romo, iya, teman-teman. Saya tidak berteori. Anda bisa bayangkan, saya terlahir dengan kondisi lemah. Jantung yang tidak beres. Jantung loh, teman-teman. Banyak orang meninggal karena sakit jantung. Jantung yang tidak beres, teman-teman. Dan ada pendarahan di kepala saya, jatuh pendarahan di kepala saya itu kelas 3 SD. Umur 9 tahun. Pada waktu ada pertambahan setengah tahun. Atau Kak Fendi mengalami tidak? Kak Agus mengalami kan? Kita dapat tambahan setengah tahun. Jadi saya waktu itu umur 9 tahun, jatuh kepala saya terjadi pendarahan di kepala saya. Kalian bisa bayangkan, selalu tiap hari pusing. Kalian bisa bayangkan, jantung diri menjadi kuat, menjadi sehat. Sampai sekarang, saya nggak pernah operasi jantung, nggak pernah di-ring, nggak pernah bypass, nggak pernah operasi bongkar kepala saya. Mujizat terjadi dalam hidup saya. Karena apa? Karena saya percaya Tuhan mengasihi saya. Duk in altum, bertolak ke tempat dalam. Jangan lebay, terus masuk ke dalam persoalan hidup kita, dan berani menghadapi kenyataan. Berani menghadapi kenyataan. Teman-teman yang terkasih, jangan lari dari kenyataan. Jangan. Berani hadapi kenyataan. Injil Yohanes bab 14 ayat 1. Janganlah khawatir. Janganlah khawatir. Saya selalu tidak pernah mau khawatir dalam hidup saya. Optimis. Optimis. Dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat. Optimis. Bagi saya seperti Rocky. Satu ronde lagi. Satu ronde lagi. Bukan berani berkelahi, ronde berkelahi bukan, tapi dalam kehidupan satu ronde lagi. Lewat satu ronde lagi. Terus jalani kehidupan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saya. Saya percaya itu, teman-teman. Ada kuasa Roh Kudus. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai saya. Saya jadi Romo belum lama. Baru 25 tahun, teman-teman. 25 tahun. Tahun ini pesta pera. Jadi pas kalau panitia CYR, Catholic Youth Revival memanggil saya pas 25 tahun imamat ini. Nah, 25 tahun itu tidak waktu pendek, teman-teman.
cukup panjang. Dan saya juga mengalami banyak peristiwa dalam hidup ini. Tetapi Tuhan sangat mengasihi saya. Perhatikan baik-baik. Tolong dibaca sama-sama. Tolong, host mewakili, baca. 1, 2, 3. Hidup tanpa Yesus. Ya, hidup tanpa Yesus kering, teman-teman. Ulangi sekali lagi, Hidup tanpa Yesus kering. Betul? Dan sekarang, tolong host baca hidup dengan Yesus. Hidup dengan Yesus Berbunga. Hidup tanpa Yesus. Berbunga. Tadi hidup tanpa Yesus kering, tapi hidup dengan Yesus berbunga. Inilah hidup saya. Saya selalu pegang itu. Mengalir. Dan saya percaya Tuhan menyertai saya. Tuhan selalu menyertai. Itu saya percaya betul. Saya percaya betul teman-teman yang terkasih. Jadi saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Jadi hidup saya itu cuma mengalir. Gambarannya seperti kartu ini. Lihat. Mengalir. Gambarannya seperti itu. Bagi saya hidup itu indah. Jadi hidup itu penuh suatu hal yang sangat luar biasa. Dan bagi saya hidup itu gimana ya? Gambarannya itu seperti kita apa ya? Bagi saya hidup itu indah gitu loh. Nah, kalau lihat Romo Pak suka kartu ya, saya suka sekali bermain kartu. Jadi dalam seperti kartu tadi. Jadi istilahnya itu dalam hidup ini gambarannya seperti kartu ini ya. Nah, hidup itu adalah suatu pilihan. Nah, seperti Anda memilih kartu ini dan lain sebagainya ya. Itu yang mau saya katakan. Nah, bagaimana saya tidak mau berdiri sendiri. Jadi kalau berdiri sendiri lepas ya. Jadi saya menyatu dengan Tuhan sang pokok anggur. Jadi gambarannya ada seperti gambaran kartu tadi, menyatu dengan sang pokok anggur. Ya. Jadi ini akhirnya seperti susah apapun tetap menyatu. Ini gambarannya. Gambarannya tetap menyatu, teman-teman. Teman-teman yang terkasih, nanti ada forum tanya jawab kalau yang bertanya, tapi hidup itu adalah indah. Dan tetaplah optimis. Seberat apapun, yakinlah kita bersatu dengan Tuhan dan tidak terlepas. Nah, teman-teman yang terkasih, apa maksud uraian-uraian saya tadi untuk menyimpulkannya? Karena nanti saya serahkan lagi beberapa menit lagi saya serahkan kepada host. Kesimpulannya apa? Pertama, moto Tabisan Sara adalah akulah gembala yang baik menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Saya adalah gembala yang baik. Itu prinsip hidup saya. Kenapa? Karena Tuhan Maha Baik telah memilih saya. Tuhan yang Maha Baik memilih saya. Makanya dalam hidup saya duk in altum, bertolak ke tempat yang dalam, masuk masalah dan tidak lari dari masalah dan berani menghadapi masalah seberat apapun. Cintailah keluargamu, cintailah teman-temanmu, cintailah sekolahmu, cintailah orang-orang yang banyak berbuat baik padamu. Pada saat kalian mencintai mereka, ada semangat, ada motivasi, ada sesuatu yang mau dicapai. Ada harapan yang mau dicapai. Jadi hidup itu penuh gairah, penuh semangat, dan jangan lebay, jangan takut, jangan cemas. Itu saya, diri saya. Jadi saya malam ini bukan mengajar teori dengan Anda, tapi saya mengajar praktek. Dan bagi saya, apapun yang saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, apapun yang saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, saya setia sebagai seorang imam. Saya sungguh-sungguh belajar, saya berusaha keras untuk tetap sehat, untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saat saya sakit, saat saya mengalami kesulitan, pada saat saya kambuh kepala saya, karena kalau saya kan kadang-kadang juga bisa stres, misalnya suatu saat ya, karena ada masalah apa, saya bisa stres, bisa pusing. Nah pada saat itu pasti saya akan mengalami jantung saya. Makanya teman-teman, saya tidak berani naik rail coaster. Tahu kalian kalau di Dufan itu rail coaster itu nggak berani nonton film hantu. Bukan salah Romo takut hantu, pernah tidak. Karena kekagetan itu membuat saya tidak bisa kaget, teman-teman. Tidak bisa kaget. Jadi jantung saya bisa duk gitu. Dan kepala saya bisa pusing. Makanya harus happy terus. Jadi beberapa Kak Jul, Kak Fendi, semua teman-teman yang mengenal saya harus happy. Harus gembira. Kenapa? Kalau enggak saya sakit. Jadi cara saya, dokter yang memeriksa saya mengatakan, obatnya satu kalau Romo nggak mau dioperasi, gembira terus. Gembira. Dan kemudian saya rajin meditasi, teman-teman. Saya rajin meditasi. Setiap hari sejam, 2 jam pasti meditasi.
Samping saya lari, tadi saya meditasi. Anda bisa bayangkan, sebelum tidur meditasi dulu 1 jam, 2 jam. Nah, dengan demikian, latihan pernafasan, sehingga hati saya selalu tenang, jantung saya tenang, pikiran saya juga tidak menjadi kalut, sehingga otak saya juga tidak sakit. Teman-teman yang terkasih, saya kira itu gambaran yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan Tuhan memanggilku. God calling on you, also on me. Jadi, Tuhan memanggil Anda, Tuhan memanggil saya. Dan saya berani menjawab ya. Pada saat Tuhan dengar dia panggil nama saya jawab ya. Aku jawab ya, ya Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Seperti Nabi Yesaya, juga seperti Nabi Yeremia. Ini aku, utuslah aku. Ini saya berani mengatakan itu, teman-teman. Jadi, jangan khawatir akan apa yang kau makan, jangan khawatir akan apa yang kau jalani, semua akan menjadi baik. Yes,